Mari membaca melalui telinga 10 menit. Buku Suara Anarkis, Pendidikan Anak, Pernikahan dan Tragedi Emansipasi Perempuan, karya Emma Goldman. Manusia telah menaklukkan bangsa-bangsa di seluruh dunia, tetapi semua tentaranya tidak mampu menaklukkan cinta. Bagian anak-anak dan musuh-musuhnya. Apakah anak-anak dianggap sebagai individualitas atau hanya sebagai objek yang hendak dibentuk sesuai dengan keinginan dan fantasi orang-orang di sekitarnya? Bagi saya, ini menjadi pertanyaan terpenting yang harus dijawab baik oleh para orang tua maupun para pendidik. Dan apakah anak-anak ini akan tumbuh dari dalam dan semua ekspresi yang ia miliki akan diizinkan untuk tampil pada terang hari? Atau apakah ia akan diremas seperti adonan oleh kekuatan-kekuatan eksternal? Tergantung pada jawaban yang tepat atas pertanyaan penting ini. Kerinduan akan yang terbaik dan termulia pada zaman kita menghasilkan individualitas yang paling kuat. Setiap makhluk sensitif membenci gagasan bahwa ia akan diperlakukan sebagai mesin belaka atau burung beo belaka. Dalam konvensionalitas dan kehormatan, manusia sangat membutuhkan pengakuan dari sejenisnya. Harus diingat bahwa melalui saluran anak itulah perkembangan manusia yang matang harus berjalan, dan bahwa gagasan tentang mendidik atau melatih orang dewasa di sekolah dan keluarga, bahkan dalam keluarga liberal atau radikal sekalipun, telah menghambat pertumbuhan alami anak. Setiap lembaga pada zaman kita, keluarga, negara, kode-kode moral kita, melihat kepribadian yang kuat, cantik, dan tanpa kompromi sebagai musuh yang mematikan. Oleh karena itu, segala upaya pun dilakukan untuk mengekang emosi manusia dan orisinalitas pemikiran dalam diri individu, dan membelenggunya sejak masa kanak-kanak, atau untuk membentuk setiap individu seturut dengan satu pola. Bukan menjadi individu yang utuh, tetapi menjadi budak kerja yang sabar, robot profesional, warga negara yang membayar pajak, atau moralis yang saleh. Namun, jika seseorang bertemu dengan spontanitas yang nyata, yang ngomong-ngomong adalah suguhan langka, itu bukan karena metode kita dalam membesarkan atau mendidik anak. Kepribadian seringkali menegaskan dirinya sendiri tanpa memedulikan batasan-batasan resmi ataupun keluarga. Penemuan semacam itu harus dirayakan sebagai peristiwa yang tidak biasa, karena rintangan yang menghadang di jalan raya pertumbuhan dan perkembangan karakter begitu tiada habisnya, sehingga harus dianggap sebagai keajaiban jika ia mampu mempertahankan keindahan dan kekuatannya untuk bertahan dari berbagai upaya pelumpuhan atas sesuatu yang penting. Memang, dia yang telah membebaskan dirinya dari belenggu kesembronoan dan kebodohan yang umum, dia yang mampu berdiri tanpa tongkat moral, tanpa persetujuan publik, kemalasan pribadi, kalau kata Nietzsche, mungkin akan menyanyikan lagu kemerdekaan dan kebebasan. Dia mendapatkan hak untuk melantunkan lagu tersebut setelah melalui berbagai pertempuran sengit dan berapi-api. Pertempuran-pertempuran ini telah dimulai pada usia yang paling sulit. Anak menunjukkan kecenderungan individualnya dalam permainan-permainan yang ia mainkan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan, dan dalam hubungannya dengan orang lain dan benda. Tetapi ia harus bergumul dengan gangguan eksternal yang tiada habisnya dalam jagat pemikiran dan emosinya. Ia tidak boleh mengekspresikan dirinya dalam harmoni dengan sifat alaminya, dengan kepribadiannya yang berkembang.
ia harus menjadi sesuatu, objek. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ditanggapi dengan jawaban yang sempit, konvensional dan konyol, yang sebagian besarnya dilandaskan pada kebohongan. Dan ketika ia ingin melihat keajaiban dunia dengan mata yang membelalak, polos dan bertanya-tanya, orang di sekitarnya dengan cepat mengunci jendela dan pintu dan memerangkap tanaman manusia yang halus itu dalam suasana rumah kaca, di mana ia tidak bisa bernapas atau tumbuh dengan bebas. Zola dalam novelnya Fecundity menyatakan bahwa sebagian besar orang yang mendeklarasikan kematian bagi seorang anak telah bersekongkol melawan kelahiran anak tersebut. Gambaran yang sangat mengerikan. Namun bagiku, persekongkolan yang dilakukan oleh peradaban terhadap pertumbuhan dan perkembangan karakter anak tampak jauh lebih menyeramkan dan mengandung petaka. Karena kerusakan atas kualitas dan sifat latennya terjadi secara perlahan dan bertahap. Demikian pula dengan efeknya yang begitu membius dan melumpuhkan kesejahteraan sosialnya. Karena setiap upaya yang dilakukan oleh pendidikan yang saat ini ada, yang tampaknya hanya mengarah untuk menjadikan anak-anak sebagai orang asing bagi dirinya sendiri, maka pada akhirnya yang tumbuh adalah individu-individu yang asing satu sama lain dan antagonisme abadi satu sama lain. Yang diidealkan oleh seorang pedagogis pada umumnya bukanlah membentuk manusia yang lengkap, utuh dan orisinal. Alih-alih ia mengharapkan karyanya atau kerja pedagoginya menghasilkan robot yang berdarah daging, yang akan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang membosankan dan kehampaan serta kebodohan kehidupan kita. Setiap rumah, sekolah, perguruan tinggi, dan universitas melambangkan utilitarianisme yang kering dan dingin, yang diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya. Fakta dan data, demikian sebutannya, merupakan informasi yang luar biasa banyak, mungkin cukup efektif untuk mempertahankan setiap bentuk otoritas dan menimbulkan banyak kekaguman akan pentingnya kepemilikan. Tetapi sebenarnya mereka hanyalah hambatan besar bagi pemahaman sejati atas jiwa manusia dan tempatnya di dunia ini. Kebenaran sudah lama mati dan dilupakan. Konsepsi tentang dunia dan orang-orangnya yang sudah berjamur di seluruh permukaannya bahkan pada masa nenek-nenek kita sedang ditempa ke dalam batok kelapa generasi muda kita. Perubahan abadi, variasi-variasi 1000 kali lipat, inovasi berkelanjutan adalah inti dari kehidupan. Pedagogis profesional tidak mengerti apa-apa akan hal itu. Sistem pendidikan diarsipkan ke dalam berkas-berkas, diklasifikasikan dan diberi nomor. Mereka kekurangan benih subur yang perkasa, yang jatuh ke tanah yang subur, yang memungkinkannya untuk tumbuh menjulang setinggi mungkin. Mereka usang dan tidak mampu membangkitkan spontanitas karakter. Para pengajar dan guru yang jiwanya telah mati bekerja dengan nilai-nilai yang tak bernyawa juga. Kuantitas dipaksakan untuk menggeser kualitas. Konsekuensinya tentu saja tidak bisa dihindari. Ke arah manapun seorang menoleh dengan penuh semangat mencari manusia-manusia lainnya yang tidak menilai ide dan emosi berdasarkan tolak ukur kebijaksanaan, ia hanya akan menemukan sekelompok kawanan yang merupakan produk jadi dari pembinaan alih-alih karakteristik spontan dan bawaan yang bekerja di dalam kebebasan. Tak ada jejak yang dapat kulihat, apapun perantara jiwanya, hanya pembinaan tak lebih. Kata-kata Faust ini sangat cocok dengan metode pedagogi kita. Ambil contoh, bagaimana sejarah diajarkan di sekolah-sekolah kita. Lihatlah betapa peristiwa-peristiwa dunia dibuat menjadi seperti pertunjukan boneka murahan, di mana beberapa penarik talinya diharapkan dapat menuntun ke jalan perkembangan seluruh umat manusia.